Halo, kembali lagi bersama dengan channel saya Yohanes Antonius. Kali ini kita akan membahas enkripsi dan deskripsi ya. Nah, di sini saya sudah buat program sederhana dari program Java ya di NetBeans. Nah, ini saya akan membahas satu-satu, mana saya akan bercerita apa itu enkripsi dan deskripsi, dan nanti kita akan coba running ke aplikasinya ya, yang sudah saya buat ya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like channel saya. Yuk, guys. Nah, sebelum itu kita akan browsing terlebih dahulu. Apakah itu yang dimaksud dengan enkripsi dan deskripsi? Pertama dulu enkripsi. Jadi enkripsi itu istilahnya itu dia mengunci ya. Jadi kalau contohnya kalau ada huruf, misalkan apa, tes gitu ya. Nah, dia itu ditampilkan di suatu kolom atau apa itu bukan berbentuk tulisan lagi, tapi berbentuk kode-kode. Nah, coba kita lihat. Enkripsi kalau dalam Wikipedia itu apa? Nah, nah ini ya. Penukaran karakter huruf pada plain text menjadi tepat satu karakter pada ciphertext. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, jadi misalkan ini teks terangnya adalah tes gitu ya. Nah, terus di enkripsi sini dia itu dikunci ya, dikunci dengan ya pergabungan antara huruf sama angka gitu ya. Nah, kemudian barulah keluar outputnya sebuah enkripsian ya, di sini. Jadi kita nggak bisa tahu wah itu passwordnya sebenarnya apa sih, kita nggak tahu karena sudah terkunci tadi. Nah, kemudian apakah deskripsi itu ya? Deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu. Misalkan ada barang topi. Nah, coba ceritakan atau deskripsikan topi ini bagaimana. Nah, misalkan topi, oh warnanya merah, juga bentuknya bulat, terus ya cocok cocok dipakai untuk anak kecil bisa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita akan browsing apakah deskripsi itu menurut Wikipedia sih. Nah, ini. Nah, artinya memaparkan, menguraikan atau melukiskan. Nah, ya. Jadi bisa apa? Dijelaskan secara singkat adalah menggambarkan sesuatu atau bisa jadi kalau di sini kan memaparkan. Nah, ini sama aja kayak ini ya. Kalau program yang sudah saya buat ini sebenarnya sudah lama juga ini ya. Dulu juga ini. Nah, di sini yang sudah saya buat itu di plain text-nya sama ciphertext-nya. Jadi ketika kita masukkan data dari sini bisa, terus dari sini juga bisa. Nah, nanti dienkripsi. Nah, nanti data yang sudah dienkrip itu muncul yang di sini di ciphertext ini. Nah, untuk button deskripsinya ini sebenarnya harusnya sudah bisa. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang mau ngembangin lagi jadi lebih baik aplikasinya, silakan ditambahi di sini code-nya. Dan untuk code-nya sendiri nanti bisa saya juga share. Jadi teman-teman bisa download di ini ya, di
di dokumentasi saya ya. Nanti saya sertakan di deskripsi channel saya. Oke, kalau gitu kita akan berdaya dulu ya. Jadi kayak gini. Nah, ini programnya namanya kriptografi. Kita buka satu-satu dulu. Oh, ini gambar. Nah, yang pertama dibuat itu dari sini kalau nggak salah. Nah, ini ya, kita buat package-nya terlebih dahulu, terus jangan lupa import. Nah, ini kita masukkan dulu. Ini kita buat public ya, supaya enkripsinya bisa muncul, bisa kita lihat ya. Nah, ini kodenya. Nah, ini buttonnya. Kemudian ini button-buttonnya nanti saya jelaskan di desainnya nanti. Nah, ini buat kelas lagi, buat package lagi, ikut package yang kriptografi yang ini. Oke, kemudian ini ada oh, ini kalau misalkan nggak bisa, oh, dia jadi not support. Nah, kalau ini teman-teman, mana tadi? Oh, ini. Lihat dari desainnya kayak gini, teman-teman bisa desain sendiri user interface-nya dari palette sini ya teman-teman. Nah, ini gambarnya sudah saya import juga, berawal dari sini saya import, saya masukkan ke sini juga. Nah, terus ini label juga ini ya teman-teman, masukkan sini, itu label ya, dia sebuah label. Nah, kemudian ini tuh kalau action sebentar event action. Nah ini kalau button enkripsinya itu ini ya, saya code-nya. Ini di sini sudah saya apa istilahnya, lupa saya. Sudah saya terjemahkan di sini, inisiasi ya. Apa namanya? Nah, dari sini kemudian ada lagi labelnya ini adalah oh iya nggak ada ini. Nah ini harusnya ada ini ya, button action ini saya tambahin, harusnya teman-teman juga mau nambah juga di sini juga gak apa-apa kalau mau nyoba-nyoba. Ini eventnya, ini buttonnya. Jadi di sini ada perulangannya juga.
jika apa teks key-nya dia ngambil teksnya, kemudian di looping, integer. Nah ini dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri ya. Tempat di ikut saya. Kita keluarkan dulu. Enkripsi, kita run file. Nah ini untuk enkripsi ini juga penting ya, di utamanya ini apa pada saat buat create user baru. Biasanya kan masukkan password. Nah, dari password itu nanti ketika kita masukkan atau input password, nah nanti bisa di encrypt di situ ya teman-teman. Nah di sini kita coba ya tes. Kalau kita encrypt jadinya kayak gini. Nah, keluarnya kayak gini. Kalau kita masukkan dari sini, kalau kita masukkan apa yuk enkripsi, dia kayak gini. Nah, oke, berarti sudah berhasil ya ini untuk aplikasinya, enkripsi sama deskripsi. Tapi di sini sudah saya jelaskan di awal ya, untuk deskripsinya ini belum jalan ya, masih ada error. Silakan nanti teman-teman bisa nambah sendiri ya. Sebentar, ini udah fungsi apa belum? Saya agak lupa soalnya. Nah, kita coba dulu ya, kita coba dulu. Oh bisa, exitnya bisa, cuma yang nggak bisa yang button deskripsinya tadi sama yang panel masukkan datanya ini yang belum bisa. Nah, yang ini maksudnya harus dikembangin lagi. Dan teman-teman mau ngembangin lagi gak apa-apa, silahkan. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan komen dan juga like dan juga share biar saya lebih semangat lagi buat ngembangin konten saya, biar teman-teman bisa melihat dan juga bisa nge-copy atau paste code yang sudah saya buat di sini. Oke. Sekian, see you.